Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa, hamba-hamba Allah yang saya hormati, ada pepatah Melayu yang akrab di telinga kita. Pepatah tersebut berbunyi, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Hal ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua, di mana Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menjadikan mati dan menjadikan hidup supaya Dia menguji kamu sekalian, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kita belajar dari orang-orang yang pernah hidup di dunia, di mana hidup di dunia ini tidak lama, tetapi selama hidup di dunia, dia mengukir kisah, bercerita tentang dirinya. Dia melakukan amal, yang amal itu menjadi bahan cerita oleh generasi berikutnya, sehingga menjadi reputasi yang sangat mengagumkan bagi generasi berikutnya. Terlepas dari keagamaan, kita para ilmuwan tentu akrab dengan nama Aristoteles. Hidupnya hanya 62 tahun. Albert Einstein 76 tahun. Kita umat Islam mengenal Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Usianya hanya 53 tahun. Dalam sejarah peradaban Islam kita mengenal Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah yang melegenda, usianya 39 tahun wafat. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq 61 tahun, Umar bin Khattab 61 tahun, Utsman bin Affan yang agak panjang 77 tahun, Ali radhiyallahu anhu 60 tahun, dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 63 tahun. Mereka telah membuat cerita tentang dirinya, tentang hidupnya, yang akhirnya menjadi amal yang merupakan reputasi hidupnya di dalam sejarah peradaban manusia. Tentu hal ini berbeda dengan Namrud, berbeda dengan Fir'aun, berbeda dengan Abu Lahab, dan lain sebagainya. Mereka membuat kisah, mengukir cerita yang hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam hal yang negatif. Yang menjadi persoalan, bagaimana dengan kita? Usia ini ibarat kertas putih yang akan berisi dengan ukiran tulisan-tulisan cerita tentang diri kita. Apa yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kita? Kebetulan saat ini saya di depan Benteng Fort Rotterdam Makassar, yang di sini ada kisah heroik, ada Sultan Hasanuddin, ada Pangeran Diponegoro yang pernah dipenjara di dalam benteng ini hingga wafatnya. Beliau berusia 69 tahun wafat. Tapi cerita tentang amalnya, cerita tentang heroismenya, cerita tentang reputasi hidupnya melampaui daripada usianya hidup di dunia. Bahkan mungkin ratusan berabad tahun masih menjadi bahan cerita bagi generasi-generasi di belakangnya. Oleh karena itu, kita harus merenung hidup yang tidak lama ini, hidup yang sebentar ini, hidup yang amat singkat ini. Cerita apa yang kita buat untuk generasi berikutnya? Dan hidup ini jangan dikira senda gurau, meskipun secara
Majas Allah menggambarkan kehidupan ini adalah senda gurau, tetapi ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan mati hidup untuk menguji kita, siapa yang ahsan amalnya, siapa yang terbaik amalannya. Tentu amal yang dibuat oleh Aristoteles, amal yang dibuat oleh Albert Einstein, amal yang dibuat oleh para khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali, kesemuanya adalah amal-amal yang baik, reputasi yang baik. Akan tetapi di dalam agama, amal ini harus berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sehingga di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 124, dan barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki dan wanita, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, faulaika yadkhulunal jannata wala yutlamun, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, mereka tidak dianiaya sedikit pun. Iman dan takwa itu menyangkut hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar pondasi amal, dan amal itu pasti berimplikasi dalam iman takwa bersifat kemanusiaan atau dimensi horizontal. Ingat, amal atau reputasi hidup kita harus berlandas iman dan mencapai ridho Allah. Semoga para generasi-generasi dan pejuang-pejuang muslim, termasuk Allahyarham Pangeran Diponegoro Sultan Hasanuddin, dia termasuk beramal, berreputasi atas landasan iman, sehingga layak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.